Kita semua kayaknya lagi tenggelam di lautan informasi kan? Tiap hari timeline rasanya penuh sesak. Nah, gimana kalau solusinya itu bukan datang dari teknologi paling canggih, tapi dari sebuah ide yang usianya udah ribuan tahun? Oke, coba deh saya mau tanya sesuatu. Di tengah semua konten yang kita lihat setiap hari, yakin nggak sih opini yang Anda pegang sekarang itu beneran punya Anda? Atau jangan-jangan cuma pantulan dari apa yang algoritma sodorin ke kita terus-terusan? Percaya atau enggak, masalah ini bukan masalah baru loh. Sekitar 2400 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Plato udah pusing mikirin hal yang mirip banget. Dan ternyata gagasannya, wah sekarang jadi relevan banget. Mungkin malah lebih penting dari kapanpun juga. Nah, untuk ngerti solusinya, kita perlu masuk dulu ke cara berpikir Plato. Gini, dia itu ngebagi cara kita tahu sesuatu jadi dua dunia yang bener-bener beda. Dunia opini dan dunia kebenaran sejati. Ini dia, dua kata kuncinya, doxa dan episteme. Gampangnya, doxa itu ya opini, sedangkan episteme itu pengetahuan sejati. Paham bedanya dua hal ini aja, itu udah jadi langkah pertama buat kita supaya nggak gampang terseret arus informasi. Oke, kita bahas doxa dulu. Doxa itu semua hal yang kita dapat lewat panca indera. Contoh paling klasiknya, pensil yang dimasukin ke gelas berisi air. Kelihatannya gimana? Bengkok kan? Kayak patah malah. Nah, itulah doxa. Apa yang mata kita lihat. Masalahnya, indera kita itu bisa banget menipu. Jadi kesimpulan yang kita ambil, ya goyang, nggak stabil. Nah, lawannya doxa adalah episteme. Ini adalah pengetahuan yang datangnya bukan dari mata, tapi dari akal, dari logika kita. Walaupun mata kita teriak-teriak pensilnya bengkok, akal kita bilang, tenang, itu cuma pembiasan cahaya. Aslinya sih lurus-lurus aja. Episteme itu kayak gitu. Dia bisa menembus ilusi buat nemuin kebenaran yang lebih pasti. Terus gimana caranya kita pindah dari doxa ke episteme? Kata Plato ada jembatannya. Namanya logos atau gampangnya alasan yang logis. Jadi, sebuah opini sekalipun kebetulan benar, itu baru bisa naik kelas jadi pengetahuan sejati kalau ada kenapanya, kalau ada argumen kuat di belakangnya. Dan Plato nggak berhenti di situ aja. Dia ngejelasin lebih detail lagi. Menurut dia, perjalanan dari cuma sekedar ilusi sampai ke pemahaman penuh itu ada 4 level. Dia menyebutnya garis terbagi. Coba kita lihat tabel ini. Di level paling bawah ada ekasia. Ini adalah dunia ilusi dan bayangan. Anggap aja nih levelnya judul clickbait atau komen-komen sotoy di media sosial. Naik satu tingkat ada pistis. Ini keyakinan dari pengalaman kita, tapi belum tentu benar buat semua orang. Misalnya kayak, semua politisi kan sama aja. Nah, baru deh kita nyebrang ke wilayah pengetahuan. Di sini ada dianoia, ini pemikiran yang pakai data, pakai logika, kayak riset ilmiah. Dan puncaknya, noesis. Ini pemahaman murni tentang ide-ide abstrak kayak keadilan atau kebaikan. Jadi ini benar-benar perjalanan dari gelap ke terang. Mungkin ini kedengarannya kayak teori filsafat yang ribet ya, tapi buat Plato, ini bukan sekedar teori, ini serius. Dia ngelihat sendiri betapa bahayanya kalau sebuah masyarakat itu dikendalikan sama opini bukan pengetahuan. Konsekuensinya bisa fatal. Plato itu waspada banget sama yang namanya doxa publik. Apaan tuh? Yaitu keyakinan yang dipercaya rame-rame sama masyarakat. Bukan karena udah diuji secara rasional, tapi ya karena kata orang-orang sih gitu. Atau dari dulu juga udah begini. Semacam akal sehat yang kadang-kadang nggak masuk akal sama sekali. Dan sayangnya, ada contoh yang tragis banget soal bahayanya doxa publik ini. Kejadiannya menimpa guru sekaligus pahlawan Plato sendiri, yaitu Sokrates. Kisah pengadilannya itu pelajaran pahit tentang gimana opini massa bisa menghancurkan kebenaran. Jadi, apa sih tuduhan terhadap Sokrates? Katanya dia nggak hormat sama dewa-dewa. Dan yang paling parah, dia dituduh merusak kaum muda. Merusak gimana? Ya dengan ngajarin mereka buat bertanya kenapa. Dia mendorong mereka buat mempertanyakan doxa publik. Intinya, Sokrates diadili bukan karena kejahatannya, tapi karena dia mengancam zona nyaman opini massa. Pas dihadapkan pada pilihan, ikutin maunya orang banyak atau tetap setia pada kebenaran, Sokrates sama sekali nggak goyah. Jawabannya di pengadilan nunjukin komitmennya yang mutlak pada episteme di atas doxa. Dia lebih memilih mati daripada harus mengkhianati kebenaran yang dia yakini. Oke, sekarang kita lompat dari Athena kuno ke zaman kita. Coba bayangin, kalau Plato aja udah khawatir sama gosip di pasar zaman dulu, kira-kira apa ya komentarnya ngelihat internet sekarang? Karena di dunia digital kita, doxa itu rajanya.
Sesuatu dianggap benar bukan karena ada buktinya, tapi karena viral. Emosi lebih laku daripada logika. Kebohongan kalau diulang terus-terusan, lama-lama bisa kerasa kayak kebenaran. Dan siapa yang ngomong, seringkali lebih penting daripada apa yang diomongin. Bener? Mesin yang ngejalanin ini semua namanya gelembung filter atau filter bubble. Algoritma itu pinter banget. Dia pelajarin apa yang kita suka, terus dia kasih kita konten yang sejenis terus-terusan. Hasilnya, kita jadi hidup di dalam ruang gema yang nyaman, di mana semua orang kayaknya setuju sama kita. Opini kita dikuatin terus, jarang banget ada yang nantang. Kita kayak di penjara tanpa sadar, di dalam penjara doksa kita sendiri. Oke, kedengerannya emang agak suram ya. Tapi tenang, Plato itu bukan cuma nunjukin masalahnya doang, dia juga ngasih kita peralatan buat ngelawan. Jadi, gimana nih caranya kita keluar dari gua digital ini dan mulai nyari pengetahuan? Ada 4 langkah praktis yang terinspirasi dari Plato. Pertama, perlambat, jangan buru-buru. Kalau ada berita yang bikin emosi, tahan dulu jarinya sebelum nge-like atau nge-share. Kedua, kejar mengapanya. Selalu tanya, apa sih logos atau argumen rasional di baliknya? Apa sumbernya? Ketiga, keluar dari gelembung Anda. Senaja, cari pandangan lain yang beda dari kita. Dan yang terakhir, ini paling penting, ubah tujuannya. Bukan untuk menang debat, tapi untuk sama-sama jadi lebih dekat dengan kebenaran. Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan Plato ribuan tahun lalu itu masih relevan banget buat kita hari ini. Pertanyaannya simpel, apakah kita hidup dengan sadar, atau kita jalan pakai mode autopilot? Apakah kita secara aktif membangun pemahaman kita tentang dunia, atau kita cuma membiarkan diri kita terbawa arus opini? Nah, pilihannya ada di tangan kita masing-masing.